Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistiawati dengan NIM 200611100142 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas media pembelajaran pada mata kuliah Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Priyono Tri Febrianto. Adapun materi yang saya ambil dari kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, dengan kompetensi dasar 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. KD 4.1, menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Pentingnya hidup rukun di rumah. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu meliputi 5 hal. Yang pertama, pengertian hidup rukun. 2. Ciri-ciri hidup rukun. 3. Macam-macam hidup rukun. 4. Manfaat hidup rukun. Dan yang kelima, hidup rukun di rumah. Pengertian hidup rukun. Menurut Mulyono, tahun 2009, hidup rukun merupakan sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Menurut Sutejo, tahun 2009, mengartikan hidup rukun sebagai sikap saling menghormati. Hidup rukun berarti menyayangi dan menjauhi perselisihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hidup rukun merupakan sebuah konsep hidup damai, aman, dan tentram, di mana terciptanya hidup saling menghormati, menyayangi satu sama lain, dan tidak memandang sebuah perbedaan meski mempunyai latar belakang yang beragam sekalipun, seperti perbedaan agama, suku, kebiasaan, pendapat, prinsip, ide, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hidup rukun. Adapun ciri-ciri dari hidup rukun diantaranya yaitu yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, saling menghargai perbedaan baik agama, suku, dan bahasa. Yang ketiga, selalu akrab dengan tetangga maupun masyarakat. Yang keempat, bersikap ramah jika saling bertemu. Yang kelima, bersatu tidak berpecah belah antar sesama. Yang keenam, selalu bekerja sama. Dan yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Macam-macam hidup rukun. Macam-macam bentuk hidup rukun antara lain, yang pertama, hidup rukun di rumah. Contohnya seperti membantu pekerjaan rumah, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, hidup rukun di sekolah. Contohnya seperti bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, mengerjakan tugas piket dengan baik dan sesuai jadwal. Yang ketiga, hidup rukun di masyarakat. Contohnya seperti menjenguk tetangga yang sakit, saling membantu jika ada yang terkena musibah, dan ikut serta gotong royong serta kerja bakti. Manfaat hidup rukun. Manfaat dari hidup rukun antara lain, yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, menghindarkan perselisihan dan konflik. Yang ketiga, menjalin kerukunan antar sesama. Yang keempat, tolong-menolong antar sesama. Dan yang kelima, menghadirkan keharmonisan. Hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah. Ada beberapa poin yang harus kalian ketahui tentang hidup rukun di rumah. Yang pertama, manfaat dari hidup rukun di rumah. Yang kedua, cara mewujudkan kerukunan di rumah. Dan yang ketiga, cara menjaga kerukunan di rumah. Kerukunan adalah hal yang harus selalu kita jaga dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
mulai dari kehidupan masyarakat, di sekolah, dalam pertemanan, maupun di dalam keluarga. Dengan menjaga kerukunan dalam hidup rukun, maka hidup akan terasa lebih aman. Sebab dengan hidup rukun, keamanan dan kedamaian akan terjaga dengan baik. Hidup rukun juga harus diwujudkan saat berada di rumah teman-teman. Seperti apa mewujudkan hidup rukun saat berada di rumah ya? Yang pertama, manfaat hidup rukun di rumah. Dalam kehidupan bermasyarakat, hidup rukun penting diwujudkan dengan sesama masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam suku dan budayanya. Namun selain di masyarakat, hidup rukun juga harus diwujudkan dalam keluarga. Hidup rukun di rumah dapat diwujudkan dengan setiap anggota keluarga yang ada di rumah, mulai dari adik, kakak, orang tua, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Hidup rukun di rumah memiliki beragam manfaat bagi setiap anggota keluarga, yaitu yang pertama, memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Yang kedua, menciptakan kedamaian di dalam rumah. Yang ketiga, komunikasi antar keluarga dapat terjalin dengan baik. Dan yang keempat, berbagai pekerjaan rumah dapat terselesaikan dengan baik. Cara mewujudkan hidup rukun di rumah. Yang pertama, mau menerima kritik dan saran dari anggota keluarga lainnya jika melakukan kesalahan. Yang kedua, membuat kesepakatan dalam melaksanakan berbagai hal di rumah, misalnya mencuci piring, menonton televisi, atau belajar. Yang ketiga, saling menghormati pendapat dari setiap anggota keluarga. Yang ketiga, mewujudkan sikap menghormati kepada orang yang lebih tua, misalnya orang tua, kakak, nenek, atau kakek. Yang keempat, membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjaga kerukunan yang ada di rumah dengan anggota keluarga lainnya? Setelah mewujudkan kerukunan di rumah dengan anggota keluarga, maka kita harus selalu menjaga kerukunan itu. Cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kerukunan di rumah dengan anggota keluarga adalah yang pertama, melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama dengan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, tetap menjaga sopan santun dengan setiap anggota keluarga. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas bersama dengan anggota keluarga agar terjalin kedekatan dan keakraban dengan anggota keluarga lainnya. Contoh hidup rukun di rumah. Nah, pada video kali ini sudah ditampilkan beberapa contoh dari hidup rukun di rumah. Adapun contoh-contoh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat anggota keluarga yang lain. Yang kedua, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, menyayangi anggota keluarga yang lebih muda. Yang keempat, makan bersama keluarga. Yang kelima, bermain dan belajar bersama kakak maupun adik. Yang keenam, membantu pekerjaan rumah, dan masih banyak lagi contoh hidup rukun di rumah yang lainnya. Sekian video pembelajaran ini kami buat, kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.